Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarfuddin Haryanto, NIM 22012409, Hari Kurikulum dan Teknologi Pendidikan kelas 2022A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut saya, semangat nasionalisme menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mengekspresikan sikap dan semangat kebangsaan tidak harus selalu mengorbankan jiwa dan raga, tetapi juga dapat dicapai melalui berbagai sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat kebangsaan di lingkungan perkuliahan ataupun masyarakat. Dari sini dapat kita berikan contoh dalam menunjang semangat nasionalisme dalam diri kita. Yang pertama, kita dapat menghargai dan menghormati simbol-simbol negara seperti bendera negara, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Lalu yang selanjutnya, kita dapat memanfaatkan produk dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan meningkatkan reputasi produk Indonesia di pasar internasional. Lalu selanjutnya, kita mengikuti upacara resmi pengibaran bendera sebagai bentuk menghormati dan mengenang para pahlawan yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Dengan melakukan perilaku tersebut, kita dapat menunjukkan semangat nasionalisme dan turut menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Menurut saya, kedaulatan adalah keadaan di mana suatu negara mempunyai hak penuh atas suatu wilayah dan tidak bergantung pada negara lain dalam mengambil keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks Indonesia sendiri, istilah kedaulatan juga mengacu pada kedaulatan negara Indonesia yang diakui oleh negara lain di dunia. Kedaulatan nasional Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang 1945 dan dilindungi oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya, mengenai pengakuan dari negara lain mempunyai beberapa fungsi penting bagi suatu negara. Di antaranya, menjelaskan keberadaan suatu negara di dunia internasional dan menjadi unsur delaktif yang menjelaskan pengakuan kemerdekaan suatu negara dan pemerintahan yang sah oleh negara lain. Selanjutnya, kita dapat memungkinkan suatu negara untuk melakukan kerjasama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya di kancah internasional. Lalu selanjutnya, kita dapat membawa status suatu negara menjadi subjek hukum internasional yang diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Dari beberapa konteks pengakuan oleh negara lain, kita juga memiliki beberapa syarat penting dari pengakuan di dalam suatu negara. Di antaranya, kita dapat membantu suatu negara itu diterima sepenuhnya sebagai anggota dan hubungan antara negara di dalam penyelenggaraan hukum internasional. Menurut saya, dalam suatu negara, konstitusi biasa disusun oleh suatu badan yang mempunyai kekuasaan pembuat konstitusi yang disusun tersebut. Di antaranya adanya majelis konstituen, adanya suatu badan yang dibentuk untuk mengubah atau mengamandemen konstitusi yang berlaku saat ini. Yang kedua, parlemen atau badan legislatif, yaitu badan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat atau mengubah konstitusi. Yang ketiga, kita adanya badan konstituen, yaitu suatu badan yang khusus dibentuk untuk membuat konstitusi baru. Dari beberapa konstitusi tersebut, jika konstitusi tersebut tidak berjalan dengan baik terhadap kondisi masyarakat, maka dapat kita beri perbaikan. Di antaranya, yang pertama, kita amandemen.
Khususnya proses perubahan undang-undang dilakukan melalui mekanisme yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri. Lalu yang kedua, revisi. Melalui proses perubahan konstitusi dilakukan melalui mekanisme yang diatur dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Lalu yang ketiga, kita dapat menyusun konstitusi baru, adalah di mana proses pembuatan konstitusi dari awal, karena konstitusi lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Namun demikian, perubahan konstitusi harus dilakukan sesuai dengan kehati-hatian dan memperhatikan tata cara yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan perubahan konstitusi ini dapat secara demokratis sesuai dengan kehendak masyarakat dan tidak merusak prinsip-prinsip dasar negara yang tertuang dalam konstitusi. Menurut saya, hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang penting dalam hubungan antar negara dan warga negara. Dari konsep-konsep ini dapat memiliki pemahamannya masing-masing. Dari hak tersendiri, dari hak warga negara, di sini kita dapat hak untuk bekerja dan kehidupan bermartabat. Lalu selanjutnya kita mendapatkan hak untuk hidup dan perlindungan. Lalu selanjutnya kita mendapatkan hak untuk menganut suatu agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing. Lalu selanjutnya adanya hak atas pendidikan, adanya hak untuk kesehatan, dan adanya hak lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain hak-hak tersebut, kita terdapat kewajiban sebagai warga negara. Di antaranya, kita harus hormat terhadap hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, kita harus berpartisipasi dalam membela tanah air. Lalu selanjutnya, kita harus menghormati hak masing-masing manusia. Lalu selanjutnya, kita juga dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Di sini menurut saya terdapat 3 ide cara meningkatkan kesadaran mengenai penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kita dapat menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan keluarga. Melalui pendidikan dan lingkungan keluarga, kita dapat menjadi sarana utama sosialisasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian terhadap seseorang di kemudian harinya. Lalu yang kedua, menegakkan tindakan konsistensi untuk penegakan hukum. Dari tindakan tersebut kita dapat berupa hukuman bagi yang melanggar hukum dan imbalan bagi yang mematuhi hukuman. Lalu yang ketiga, kita melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya terhadap hukum. Dari sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti jejaring sosial, di media sosial seperti platform Instagram, Telegram, Facebook, dan platform lainnya. Lalu melalui media massa, di sini terdapat televisi, radio, dan media massa lainnya. Dari sosialisasi juga merupakan salah satu bentuk pengenalan peraturan perundang-undangan. Ketika seorang mengetahui hukum, maka yang dia dapatkan adalah penghargaan dan menaati hukum yang ia lakukan. Maka ia akan mampu menyadari pentingnya menaati hukum tersebut. Dari ketiga gagasan tersebut yang sudah saya jelaskan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.